Oke, hari ini kita untuk pertama kalinya masuk ke areal Patung Bada ya, situs bersejarah tertua membandingi Candi Borobudur ya. Inilah areal sebuah lembah yang luas, tepatnya berada di wilayah Bada ya, lembah Bada ya. Ini patung megalit CP luar biasa ya. Sebuah patung megalitik terdapat di lembah Bada yang dikenal dengan patung CP ya. Ada banyak pertanyaan dari beberapa peneliti termasuk para wisatawan dalam dan luar ya, yang mengagumi patung megalitik CP ini. Dalam sebuah pertanyaan, dari suku pendatang manakah yang telah mengukir bebatuan yang kala itu dalam zaman prasejarah menjadi kini sebuah patung megalitik tersohor ya di Lembah Bada, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam sejarah tutur atau oral history yang tersebar di dalam masyarakat lokal, termasuk cerita yang beredar di Pulau Celebes, bahwa ada dua versi yang telah mengukir patung batu tersebut ya, yang hingga kini menjadi sebuah patung megalitik tersohor ya. Dan dalam perkiraan itu membandingi umur sebuah megalitik yang ada di Pulau Jawa, yaitu Candi Borobudur. Nah, dalam oral history atau sejarah tutur lokal dikatakan bahwa ada dua versi. Yang pertama yaitu kedatangan para suku pendatang pertama, yakni suku Loinang, yang mendatangi lembah Bada dan kemudian mengukir bebatuan menjadi sebuah patung megalitik yang telah ditinggalkan. Kemudian versi kedua, dalam oral history terdapat sebuah pendatang baru dari bagian selatan Pulau Celebes, yaitu Kerajaan Lubu. Dalam masa prasejarah dalam perang suku, merekalah atau kaum inilah yang telah mengukir bebatuan di tempat wilayah Bada ini, yang kemudian ditinggalkan menjadi sebuah patung megalitik hingga kini. Tetapi kita juga akan mendengarkan, menelisik bersama melalui dari para ahli sejarah yang telah menganalisis, merekonstruksi sejarah awal hingga kini, hingga terjadinya sebuah patung megah, patung megalitik CP ini. Kita dengarkan. Nah, pendapat pertama menurut seorang sendeling place etnolog, yakni Albert Secruit ya, daerah yang didiami oleh penduduk Toraja, Sulawesi Tengah, pada mulanya telah didiami oleh suatu kelompok penduduk yang belum jelas diketahui identitasnya. Sini Secruit juga menjelaskan tentang terjadilah migrasi yang berlangsung dalam dua tahap, baik ke Sulawesi Tengah maupun ke Sulawesi Selatan ya. Kruit tidak menjelaskan kapan berlangsungnya kedua tahapan migrasi tersebut, hanya dikatakannya bahwa migrasi pertama adalah kedatangan penduduk yang mendukung kebudayaan megalitik ya, yang disebut Kruit sebagai The Steenhouwers ya, atau pemecah batu. Penduduk ini diperkirakan datang dari dua arah ya. Yang pertama berasal dari arah utara, yang diduga berasal dari kepulauan Jepang ya. Mereka masuk ke Sulawesi Tengah lewat Minahasa, menyusuri daratan terus ke selatan melalui Gorontalo ya, Teluk Tomini, hingga akhirnya sampai di Sulawesi Tengah. Migrasi yang kedua berasal dari arah selatan,
diperkirakan melalui Sadang ya, terus menuju ke daerah Jasira, utara Sulawesi Selatan. Peninggalan-peninggalan penduduk berkebudayaan Steinhauers ini antara lain berupa kuburan-kuburan batu ya, atau dalam bahasa kita di sini kalamba. Juga lesung-lesung batu, patung-patung dalam ukuran besar, menhir dan dolmen. Bukti yang disebutkan oleh A.C. Kruit tersebut sampai sekarang masih dapat disaksikan di daerah Bada ya, daerah Bada, Besoa, Napu ya, serta beberapa tempat di Kabupaten Donggala. Oleh Kruit, migrasi kedua ini dinamakan The Pottenbakers ya, atau dari tanah liat. Benda-benda itu berupa tempayan-tempayan besar yang rupa-rupanya digunakan untuk penyimpanan atau penguburan mayat, dan periuk-periuk kecil yang mungkin untuk keperluan memasak. Penduduk dengan kebudayaan Pottenbakers ini diperkirakan masuk ke Sulawesi Tengah dari arah Teluk Bone ya, bagian selatan, yakni dari suatu tempat di antara Malili dan Botu ya, Malili dan Botu. Dari sini penduduk pembuat tembikar menuju ke arah utara ke daerah pegunungan Lore ya, pegunungan Lore, hingga ke daerah aliran sungai Koro. Dari arah ini kemudian membelok kembali ke selatan dan berhenti di suatu tempat yang bernama Waebunta ya, suatu tempat di daerah Galumpang yang kini termasuk di wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan. Mengacu kepada dua pendapat di atas dan dipadukan dengan bukti-bukti temuan purbakala menunjukkan bahwa penduduk yang mendukung kebudayaan megalitik yang oleh Kruit disebut The Steinhauers atau pemecah batu, umumnya mendiami daerah-daerah pedalaman Kabupaten Poso ya pemirsa, khususnya Lembah Bada, Besoa, Napu, dan di sekitaran wilayah Pemona ya, Kabupaten Poso. Sedangkan penduduk yang mendukung kebudayaan The Pottenbakers, pembuat tembikar ya, dari tanah liat tersebar merata di wilayah Kabupaten Poso, terutama di daerah-daerah pesisir pantai ya. Seorang peneliti, Walter Kaunder, yang membahas mengenai migrasi yang berlangsung di Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa perpindahan penduduk di daerah ini terjadi karena berbagai sebab, seperti bencana alam, epidemi, penyakit, dan perang antara suku. Akibat lebih jauh dari adat peperangan ini, timbul lembaga yang berasal dari tawanan perang pada beberapa kelompok kaum yang besar di Sulawesi Tengah, seperti kepunahan kaum Topayapi ya, yang oleh Kruit kaum Topayapi ini berasal dari leluhurnya dari suku Meneh ya, itu dari wilayah selatan yang bertempat tinggal asal awalnya di Tanah Poso, yakni di Dataran Bimbi ya, yang hari ini terdapat di wilayah teritorial Kelurahan Sawidago ya, bagian selatannya. Suku Topayapi ini berdiam, lalu oleh perang suku di akhir abad ke-19 kala itu, maka mereka tersingkir berpindah ke wilayah pesisir pantai. Tepatnya hari ini di wilayah Topebato ya, Pebato, wilayah pesisir pantai. Nah pemirsa, melalui perjalanan panjang, perubahan demi perubahan penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Poso secara umum dapat kita lihat bercak-bercak atau sisa-sisa peradaban ya. Sementara kriteria-kriteria zaman prasejarah itu sendiri terbagi di 4 bagian ya. Misal yang pertama disebut zaman batu tua,
atau dalam bahasa Latinnya Paleolitikum ya. Yang kedua Saman Batu Madya atau yang disebut Mesolitikum. Yang ketiga terdapat juga Saman Batu Muda atau Neolitikum. Dan yang terakhir keempat disebut Saman Perunggu Besi ya, atau Bronze ya, Iron Age ya. Tergantung di mana kita menempatkan sesuai etnik suku di wilayah Kabupaten Poso secara umumnya. Pemirsa, demikian edukasi singkat dalam episode pemetaan patung megalitik Sepe yang tersohor di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, dan salam budaya dari Lembah Bada. Bye-bye.